semuanya, selamat datang di Bea Cukai Mataram. Bea Cukai Mataram yang berlokasi di Jalan Yosudarso nomor 14 Ampenan Mataram, ini yang sering kita sapa BCMA, lokasinya berseberangan dengan lapangan Malomba nih, bisa kita lihat. Baik, Bapak dan Ibu, masih dengan suasana Lebaran, kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir di virtual Zoom hari ini. Baik, kita punya panggilan spesial nih bagi Bapak dan Ibu pada hari ini. Kita akan menyapa Bapak dan Ibu dengan sapaan Sobat BCMA ya. Baik Sobat BCMA, perkenalkan saya Eka Valentia dari Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan. Saya sudah bekerja di Bea Cukai Mataram selama 2,5 tahun. Kalau ditanya, betah nggak sih di BCMA? Betah nggak? Betah dong, masa enggak? Baik, Sobat BCMA, seperti yang kita ketahui misi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal. Nah, gimana sih kalau di kantor Bea Cukai Mataram ada nggak ya menjaga perbatasannya? Pasti ada dong. Gimana ya? Penasaran nggak sih? Sebelumnya, di virtual office ini sudah sukses dilaksanakan oleh Bea Cukai Atambua nih. Nah, pada hari ini kebetulan kesempatan dari Bea Cukai Mataram. Penasaran kan gimana sih kantor Bea Cukai Mataram itu? Yuk ikutin terus. Selamat pagi Bapak. Nah, kita sudah sampai nih Sobat BCMA di tempat yang pertama yaitu pos PKD. Selamat pagi Pak Azhar. Selamat pagi. Baik Pak Azhar, nih kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih. Kalau di pos PKD ini ada apa aja sih Pak? Oh, yang ada di kantor pos PKD-nya ada tempat ruangan kerjanya PKD, tempat ruangannya PKD, ya. Tempat ini tempat duduk ada, ya. Dan selain itu juga di sini ada toiletnya, ada toilet, ada dapur dan tempat tolangnya. Bisa lagi. Ya. Baik, berarti sudah lengkap dan nyaman ya, Pak? Ya, selain itu gini, Mbak. Di sini juga tempat ada parkir. Oh, jadi di sini juga ada tempat parkir nih. Ya, jadi untuk para pengguna jasa nggak perlu bingung ya untuk parkir di mana. Ya. Nah, tapi Pak, jangan khawatir nih. Ya, siap. Kalau di sini bingung nih ya, nggak cuma ada motor dan mobil, tapi ada juga yang bawa sepeda. Oh iya, benar. Untuk khusus untuk yang di sepeda, kita tempatkan sarankan di sini tempat khusus untuk sepeda. Oke, Sobat BCMA, jangan sedih kalau berkunjung ke BCMA ya, karena sudah tersedia parkiran sepedanya nih. Baik, terima kasih Pak Azhar. Ya, oh iya Pak, mau nanya nih, kalau di BCMA sendiri jumlah PKD serta CS-nya itu ada berapa sih? Kalau jumlah PKD ada 6 orang, kalau CS-nya jumlahnya 11 ya. Ya baik, kalau fungsi dan tugasnya sendiri di sini ngapain ya Pak? Tugasnya PKD dan fungsi PKD sendiri cuma memberikan rasa aman, nyaman dari kantor maupun dari rumah dinasnya. Iya baik, jelas sekali ya Pak ya. Nah kalau di sini tuh, oke, bisa dilanjutkan lagi ya Pak ya tugasnya. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama, Mbak. Oke Sobat BCMA, kita udah melewati di tempat yang pertama nih. Kayaknya kita langsung aja deh menuju ke kantor Bea Cukai Mataram sendiri. Mungkin ada Sobat BCMA yang pernah berkunjung ke Bea Cukai Mataram. Kalau dulu di 2018 BCMA terkena musibah yaitu bencana gempa bumi. Jadi kita sempat mengungsi di kantor darurat yang ada di sebelah kiri. Nah, pada tahun 2020, alhamdulillah BCMA sudah ada kantor baru nih. Dan pada tahun 2020 itu juga ditempatin ya 2 lantai di sini. Nah di sini ada mind maps-nya, ada kantor darurat dan parkir tamu. Oke kita langsung aja. Baik Sobat BCMA, di sini udah terlihat nih ada sesuatu yang besar. Ada baliho yang sangat besar yang juga sedikit menggambarkan dan juga seperti semangatnya dari pegawai dan pejabat Bea Cukai Mataram nih untuk meraih zona integritas dan wilayah bebas dari korupsi.
Nah, Sobat BCMA, di sebelah kanan saya ada lapangan yang biasa kita gunakan untuk apel bulanan atau upacara-upacara lainnya. Dan kegiatan senam serta olahraga yang dikerjakan oleh teman-teman BCMA. Nah, di depan sana sudah ada yang menunggu saya nih sepertinya. Ikutin terus ya, Sobat BCMA. Baik Sobat BCMA, di kondisi pandemi seperti ini, pastinya Bea Cukai Mataram ingin melindungi karyawan dan juga pengguna jasanya dari paparan virus COVID-19. Tentunya kita menerapkan protokol kesehatan ya. Sebelum memasuki gedung, kita dicek suhunya. Selamat pagi, Pak. Oke, jangan lupa hand sanitizer-nya. Nah, jangan lupa satu lagi yaitu masker. Tapi disclaimer nih, kenapa saat ini saya nggak pakai masker? Karena untuk kebutuhan syuting ya. Kalau masuk pintu jangan lupa pakai siku ya, tapi saat ini saya dibukakan. Oke, selamat datang di lobi Bea Cukai Mataram. Nah, saat kita masukin lobi nih, halo abang-abang, di sebelah kanan Sobat BCMA ini ada ruang tunggu bagi pengguna jasa ya. Nah, di sini juga dilengkapi dengan ruang layanan mandiri. Jadi kalau pengguna jasa ingin ngeprint sebuah dokumen atau mengerjakan layanan lainnya secara mandiri itu bisa di sini. Nah, di sini bisa dilihat ada maklumat pelayanan yang ditandatangani langsung oleh Kepala Kantor Bea Cukai Mataram. Hal ini menandakan komitmen dari pejabat serta pegawai dari Bea Cukai Mataram untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Oke, di sini ada dua orang yang berdiri nih. Kita sapa dulu ya. Halo Bang Andre, Bang Gali. Tentunya di lobi ini ada frontliner yang bertugas nih Sobat BCMA. Nah, kita mau ngobrol dulu nih sama salah satu petugas ya. Halo Bang Gali. Halo. Bang Gali, mau nanya nih. Bang Gali ngapain aja sih di frontliner selain nungguin Ratna? Kalau di frontliner itu tugas kita itu kan sebagai garis terdepan pelayanan ya. Di sini kita itu memastikan pelayanan yang diberikan ke pengguna jasa itu semuanya terpenuhi dan sesuai dengan standar-standar yang sudah ditentukan seperti itu. Baik, terima kasih banyak ya Bang Gali. Tentunya untuk frontliner ini jadi garis terdepan di lobi Bea Cukai Mataram nih. Terima kasih Bang Gali dan Bang Andre. Oke Sobat BCMA, kita lanjut lagi nih. Ada apa aja sih di lobi BCMA ini? Nah di sini pengguna jasa selain menunggu bisa memberikan kotak kepuasan pengguna jasa nih. Di sini ada koin, jadi Sobat BCMA bisa menaruh di sangat puas, puas atau tidak puas ya, seperti itu. Selain ada kotak kepuasan, juga ada kotak saran nih untuk kantor yang lebih baik. Nah, di sini juga dilengkapi dengan ruang tunggu di sisi lainnya. Nah, selain itu, gimana kalau para pengunjung itu ada yang berkebutuhan khusus? Di sini sudah tersedia toilet bagi disabilitas. Nah, Sobat BCMA, seperti yang kita ketahui, 5 nilai Kementerian Keuangan ialah integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Kita tentunya terus menjaga nilai-nilai Kementerian Keuangan itu dan juga budaya dari kantor serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk meningkatkan pelayanan serta kesempurnaan, tentunya kita ingin mendengar nih, apakah ada saran, kritik, maupun masukan dari para pengguna jasa. Nah, di sini bisa kita lihat ada ruang pengaduan nih, Sobat BCMA. Nah, di sini ada juga petugas. Halo, selamat pagi, Bang Kurdi. Ya, pagi. Baik, Bang Kurdi ini sedang bertugas di ruang pengaduan ya. Tapi penasaran nggak sih Sobat BCMA, ruang pengaduan itu ngapain ya? Tugas dari pengaduan sendiri adalah sumbangan pikiran, saran, ataupun keluhan dan pengaduan dari masyarakat tentang pengawasan, pelayanan, dan tugas administrasi di lingkungan kantor Bea Cukai di Mataram. Oke, berarti bisa nggak nih Bang, kalau saya bilang kalau di ruang pengaduan ini, Abang itu orangnya pengertian, karena mau mendengarkan aduan dari para pengguna jasa ya? Secara profesional kita harus mengerti apa dari keluhan dari mereka, dan kita harus ya, seperti kata Eka sendiri, kita harus pengertian kepada mereka sendiri. Baik Bang, kalau di masa pandemi ini nih, bisa nggak sih selain datang secara langsung, kita secara online mengadunya seperti itu? Mendukung dengan masa PPKM atau pandemi ini, Bea Cukai Mataram bisa melaporkannya, ada pengaduan bisa lewat ini. Jadi saya lihat telepon dari nomor terkait sama email.
dan itu bisa tersambung dari WA kita. Jadi orang tidak perlu datang ke kantor jauh-jauh, apalagi pandemi kan, kita meminimalisir bertemu secara langsung. Iya benar sekali, seperti yang kita ketahui ada whistle blowing system Ya, juga ya Bang ya. Oke, terima kasih banyak Bang Kurdi, silakan bertugas kembali. Nah, Sobat BCMA, ada apa lagi sih? Kalau misalkan kita nunggu itu kan capek ya. Nah, di sini di lobi Bea Cukai Mataram tersedia snack corner nih Sobat BCMA untuk pengguna jasa. Jadi selain bisa menunggu, pengguna jasa bisa membuat kopi atau menikmati cemilan yang tersedia. Selain itu juga ada majalah yang tersedia di sini nih sambil menunggu atau membaca-baca. Baik Sobat BCMA, kita udah membahas semua yang ada di lobi Bea Cukai Mataram nih. Selanjutnya kita akan menuju ke seksi yang selanjutnya nih. Ruangan ini akan terhubung ke belakang. Selamat datang di ruangan PKCDT dan seksi perbendaharaan. Halo semuanya. Nah, Sobat BCMA, seperti yang kita lihat, di sini open space ya, jadi nggak ada sekat-sekat antar seksi. Nah, kita langsung aja nih, mau nanya ke seksi yang pertama. Nah, di sini ada yang memperhatikan saya nih sepertinya. Tapi ini agak berbeda ya, karena biasanya beliau ini memperhatikan dan mengomentari seputar sepak bola. Siapakah dia? Siapa lagi kalau bukan the one and only Mas Dion. Halo, selamat pagi Mas Dion. Halo. Mas Dion, mohon izin bisa nih nemenin Sobat BCMA nih ngobrol-ngobrol tentang apa aja sih yang ada di ruangan PKCDT ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu sejawat sekalian, selamat datang di kantor Mataram. Ini adalah ruangan PKCDT dan Perben. Di belakang saya ini adalah meja kerja kita. Konsepnya open workspace, jadi tanpa ada jarak di antara kita. Jadi ya seperti inilah wujudnya. Terbuka semua dan ada jumlah anggota yang hadir pada hari ini hanya 50% dari 24 orang, jadi 12. Salam dulu buat Mbak Dia, Bimo, Dimas. Nah, ini. Inovasi yang kita lakukan di PKCDT, kita membuat aplikasi namanya Simetri, Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi. Yang mana di dalam Simetris itu kita juga membuat PIBK online, Electronic Custom Declaration, dan pengerjaan email. Sangat membantu sekali di sini. Begitu, Eka. Nah, kita lihat nih ya, ruang server PKCDT ini. Seperti apa sih ruang server yang baru dikerjakan? Ruang server. Nah, seperti ini. Di dalam ruang server ya, kas server dingin sekali di sini dan terdapat 16 titik CCTV. 16 titik CCTV di sini. Saya dilihat CCTV-nya ya. Jelas. Oke. Nggak boleh lama-lama di sini. Dingin soalnya. Oke, tutup. Oke, Mbak Eka, mungkin bisa pindah ke seksi sebelah ya. Ini saya serahkan lagi ya. Oke, salam sehat selalu buat rekan-rekan di Kanwil Bea Cukai Nusa Tenggara Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Oke, salam sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas Dion. Sampai berjumpa kembali nih di podcast BCMA Ngerawes episode selanjutnya ya Mas. Baik Sobat BCMA, di sebelah saya ini sudah ada dari seksi perbendaharaan ya. Nah di sini sudah ada Bli Satria. Halo, selamat pagi Bli. Halo, selamat pagi. Baik, hari ini yang akan menjelaskan tentang seksi perbendaharaan nih, pastinya kalau sudah membahas perben, pastinya berkaitan dengan pita cukai ya. Ini pasti sedikit penasaran nih, gimana sih di seksi perben ini, bisa dijelaskan ya Bli? Oke, terima kasih ya Kak. Selamat pagi Sobat BCMA. Perkenalkan saya Satria. Di sini saya akan memandu Sobat BCMA sekalian tentang seksi perbendaharaan di BCMA. Di sebelah sana ada ruangan kepala seksi. Bisa dilihat ada satu ruangan di sebelah sana, ruangan kepala seksi. Kemudian di sini yang seperti dibilang oleh rekan saya tadi, Mas Dion, jadi jumlah petugas yang masuk hari ini hanya 50% dari keseluruhan
jumlah pegawai di seksi Perben. Di sebelah sini ada ruangan pita cukai. Jadi seksi Perben melaksanakan tugas fungsi pengadministrasian pita cukai. Jadi bisa dilihat ini stok pita cukai yang sudah datang dari kantor pusat, ya tinggal diselesaikan dengan CK1 oleh pengusaha. Jadi nanti kalau pengusaha datang membawa dokumen CK1-nya sudah dibayarkan, nanti tinggal mengambil pita cukainya di sini. Di sini bisa dilihat ada list juga, list perusahaan-perusahaan, jadi untuk memudahkan petugas di seksi Perben untuk mengambil pita cukainya. Seperti itu. Secara keseluruhan total kita anggota ada 11 orang, terdiri dari 1 kepala seksi, 2 PBC ahli pertama, dan 8 orang pelaksana. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan secara singkat tur di seksi Perben. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bli. Silakan melanjutkan kegiatan. Nah, Sobat BCMA, di ruangan ini juga ada namanya entertaining room ya. Jadi di sini bisa duduk-duduk atau diskusi. Selain itu juga bisa menonton TV. Nah, Sobat BCMA, penasaran nggak sih ada ruangan apa lagi sih di BCMA ini? Kita explore dulu lantai pertama ya. Ikutin terus. Baik Sobat BCMA, saat ini kita sudah berada di depan toilet pria dan juga ada pantry-nya nih di sini. Halo, selamat pagi Bang. Sedang bertugas di pantry ya. Oke, kita lanjut lagi ya Bang. Oke Sobat BCMA, jangan lupa di sini ada juga terpampang Employee of the Semester. Jadi di sini ada 3 pegawai yang memberikan kinerja terbaik di semester awal tahun ini agar bisa memotivasi dan menjadi inspirasi bagi pegawai lainnya untuk memberikan kinerja yang terbaik. Nah selanjutnya di depan saya nih ada ruangan seksi penindakan dan penyidikan. Penasaran dong gimana? Oke, kita masuk ya. Assalamualaikum. Halo semuanya. Seperti banyak kegiatan ya di sini. Halo Dan. Halo, selamat pagi. Baik ini kalau misalkan main ke seksi P2 ini saya jadi lapar terus nih karena di sini ada chefnya BCMA nih ya. Dan Lele ya. Apa kabarnya Dan? Baik ya. Selamat pagi semua. Saya akan memandu untuk tur di ruangan P2. Kali ini saya akan perlihatkan ini meja kerja dari ruangan P2. Sebelah kiri saya, dan ini meja meeting room, dan terdapat ruangan seksi P2-nya. Ini meja fungsional, dan di ruangan P2 ini terdapat fasilitas berupa tempat ruangan untuk penyimpanan barang bukti dan senjata. Waduh, susah kayaknya. Ya, ada berangkas di sini untuk menyimpan senjata. Berikutnya saya akan membawa ke ruangan tahanan. Jadi ruangan P2 juga difasilitasi dengan ruang tahanan. Ini ada tempat tidur, ada toiletnya. P2, komposisi pegawai yang ada di P2 ini, saya sampaikan bahwa terdiri dari 25 orang, 1 kepala seksi, 4 fungsional, dan 19 pelaksana pemeriksa. Di mana wilayah pengawasan kami, 1 Pulau Lombok, yaitu terdiri dari Bandara Internasional, Pelabuhan, 2 Pelabuhan Marina, dan 73 pabrikan HT, dan TPE, ratusan TPE, karena Lombok ini salah satu destinasi wisata, jadi banyak TPE MMA. Untuk menunjang kinerja kami, kami dilengkapi dengan sarana prasarana berupa mobil patroli, motor patroli, kapal patroli, dan mesin X-ray. Di mana salah satu kegiatan kami yaitu pengawasan terhadap tembakau iris. Jadi sebagai tambahan informasi bahwa Pulau Lombok ini
banyak terdapat IKM tembakau iris. Jadi ini salah satunya. Ini saya perkenalkan, namanya siapa? Izin semuanya, nama saya Anggi. Oh, Anggi. Siapa nih? Halo semuanya, nama saya Lisna. Nah, lagi apa nih Mbak Anggi kegiatannya? Kami sedang melakukan penjatahan terhadap barang hasil penindakan kegiatan operasi pasar kemarin. Oke, ini dari salah satu dari kegiatan hasil penindakan tembakau iris. Jadi khas dari Pulau Lombok itu banyak terdapat tembakau iris, pabrikan yang jumlahnya 73 perusahaan. Dan ini juga ada hasil penindakan kami berupa MMA, di mana pelanggarannya waktu itu kita temukan dia tidak menggunakan dokumen pelindung. Jadi sebagai informasi bahwa jumlah SBP kita rata-rata tiap tahun itu jumlahnya 560 yang didominasi dari hasil tembakau dan dari pos serta bandara. P2 juga pernah melakukan penyidikan sejumlah 1 kali pada tahun 2016. Jadi awalnya pabrikan di Hati di Lombok pada 2015 itu jumlahnya 20 berkat pengawasan dan sosialisasi teman-teman BCMA, pabrikan yang awalnya 20 pada tahun 2021 naik menjadi 73 perusahaan, di mana efeknya itu ke penerimaan yang awalnya tahun 2015 dari 4 miliar meningkat menjadi 19 miliar. Mungkin itu sekian dari saya, Mbak Eka, informasinya. Baik, lengkap sekali ya sepertinya. Terima kasih banyak nih Dok dan Lele. Tentunya kita Bea Cukai ingin sama-sama menggempur rokok ilegal ya, dan di Bea Cukai Mataram juga membantu para pengusaha hasil tembakau di Lombok Timur dengan dibangunnya kawasan industri hasil tembakau ya tadi ya. Oke, terima kasih banyak ya, dan kita lanjut ke ruangan selanjutnya nih. Oke, Sobat BCMA, kita udah ke 3 seksi nih di Bea Cukai Mataram. Tapi di BCMA ini bisa diakses melalui pintu belakang nih. Nah, kalau kita masuk lewat sini, di sebelah kiri sudah ada logo dari Bea Cukai Mataram yang terpampang sangat besar. Semoga juga semangatnya bisa sebesar itu ya. Nah, di sini BCMA punya moto nih, bersih, cerdas, dan amanah. Selain itu, di sisi sebelahnya, ini ada tanda tangan dari setiap pejabat dan pegawai di Bea Cukai Mataram. Ini adalah komitmen seluruh pegawai Bea Cukai Mataram untuk mewujudkan zona integritas dan wilayah bebas dari korupsi. Jangan lupa, di bawah tangga ini kita juga memanfaatkan ada namanya ruang bermain anak nih Sobat BCMA. Bisa digunakan bagi para pengguna jasa sembari menunggu pelayanan. Nah, di sini ada lantai 2, tapi sebelum itu, di sini kita bisa lihat ada fire alarm apabila terjadi bencana ya, seperti kebakaran, kita bisa langsung sigap. Ada juga kotak curhat yang bisa digunakan bagi para pegawai untuk menyampaikan aspirasinya. Sembari menaiki tangga, kita bisa selalu mengingat nih sikap dasar dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu klik jujur, korsa, loyal, inisiatif, korektif, dan jujur ya. Oke, kita naik yuk ke lantai 2. Baik Sobat BCMA, memang karena lagi masa PPKM nih, pegawai yang ada di kantor BCMA ini dibatasi sebanyak 50% ya. Jadi mohon maklum apabila sedikit sepi dan tidak seramai dahulu. Nah, di sini seperti ruangan yang ada di bawah, selamat datang di ruangan seksi subbagian umum dan juga kepatuhan internal dan penyuluhan. Nah, kita datang ke ruangan yang pertama dulu nih, yaitu di sini ada ruangan dari Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan di Bea Cukai Mataram. Sudah ada nih. Selamat pagi, Indan. Pagi. Baik. Sobat BCMA, di sini sudah hadir bersama kita Kepala Seksi KIP, yaitu Pak Dimas Pratama. Halo, Indan. Selamat pagi. Apakah sehat? Sehat, alhamdulillah.
Baik, mungkin salam, saya Dimas Pratama, Kepala Seksi KIP. Jadi di Seksi KIP tugasnya adalah sederhananya memastikan seluruh pegawai bekerja sesuai dengan peraturan dan juga berperilaku sesuai dengan kode etik pegawai negeri sipil. Dan yang kedua, kita juga melakukan sosialisasi dan juga atas peraturan-peraturan dan juga edukasi kepada masyarakat. Mungkin sekalian saya tunjukkan ruangan saya. Ini ruangan saya walaupun di dalam gedung, tapi alhamdulillah sirkulasi udara sangat lancar, jadi kita nggak terlalu takut ya dalam kondisi COVID ini. Kemudian anggota sendiri ada 12 orang, 2 orang PBC pertama dan 10 orang pelaksana. Kemudian sebentar, yuk. Nah, ini workstation di seksi KIP, ada Mas Nurkolis, PBC pertama kami, kemudian ada Mas Rizky, biasanya mengurusi stakeholder ya. Kemudian ada Jose juga, anggota kami, dia web developer di sini. Mungkin itu aja dari seksi KIP. Saya kembalikan ke Eka ya. Baik. Oke, ini Kak. Oke, kita udah dijelasin sedikit tentang apa aja yang ada di seksi KIP ya. Nah, langsung aja kita ke ruangan sebelahnya nih, ada di depan saya. Langsung aja kita masuk. Selamat pagi, Komandan. Wah, ada yang duduk sendiri. Ada yang manis di balik maskernya, tapi bukan saya. Sudah hadir Pak Arya. Halo, selamat pagi, Komandan. Selamat pagi, Kak. Apa kabar? Terima kasih. Yang saya hormati Bapak PLT Kakanwil, kemudian para pejabat eselon 3, pejabat eselon 4, dan rekan-rekan Kanwil Bali Nusra yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arya Abdillah, selaku Kasubag Umum Kantor Bea Cukai Mataram. Alhamdulillah, saya sudah atau baru ya 8 bulan menjabat sebagai Kasubag Umum di sini. Dapat saya sampaikan bahwa tugas atau fungsi subbagian umum itu ada, pertama melakukan tugas urusan keuangan, yang kedua pengelolaan SDM, ketiga urusan rumah tangga, keempat pengelolaan kearsipan, dan terakhir pengelolaan ketatausahaan. Terkait SDM yang ada di kantor BCMA, kita terdiri dari 88 pegawai, terdiri dari 1 orang kepala kantor, 1 kasubag umum, 4 kepala seksi, 18 PBJ, dan 64 orang pelaksana. Ini ruangan saya, alhamdulillah cukup nyaman dan cukup asri. Dari ruangan saya bisa langsung memandang jalanan. Kalau lagi sedang suntuk, saya tinggal buka tirai, saya bisa melihat riwa-riwinya kendaraan di jalanan. Dan kemudian ini saya ada pasang foto-foto para kasubag umum sebelumnya. Ini ada Pak Haryawan yang berdinas di sini periode 2007 sampai 2009. Seharusnya ada foto Pak Subandrio, tapi sampai hari ini saya belum mendapatkan fotonya. Barangkali nanti kalau sudah ketemu saya pasang juga. Ini ada Pak Abdul Rozak yang berdinas di 2011 sampai 2014. Kemudian ada Pak almarhum Heru Sudaryanto 2014-2017. Dan yang terakhir sebelum saya Pak Andrew. Kenapa saya tempelkan foto-foto ini? Lebih kepada sebagai reminder di kita bahwa mereka-mereka ini pernah berdinas di sini, bahwa mereka-mereka ini pernah
berbuat sesuatu untuk subbagian umum khususnya dan kantor BCMA pada umumnya. Jadi lebih kepada apresiasi buat kinerja mereka selama bertugas di kantor BCMA. Oke, selanjutnya saya akan tunjukkan anggota-anggota saya. Sebagaimana tadi rekan-rekan sebelumnya sampaikan bahwa kantor kami menerapkan kebijakan WFH WFO 50-50 karena memang pada saat ini untuk Mataram sendiri diterapkan PPKM darurat atau kalau yang sekarang barusan menjadi PPKM level 4-3 dan memang sekarang Mataram masuk zona merah ya menurut data dari Satgas Covid kantor Mataram. Ini anggota saya, Tusan. Selamat pagi San, apa kabar? Oke. Kemudian ada Edwin. Jadi saya memiliki anggota 10 orang pelaksana plus 3 orang PBC pertama. Kemudian ini ruangan staf. Selamat pagi Arifah. Saya bisa sampaikan bahwa mereka ini adalah konduktor ya atau dirijen terkait dengan pekerjaan kantor karena saya boleh katakan lancar tidaknya pekerjaan kantor ini akan berangkat dari kerjaan mereka. Oleh karena itu sebenarnya ada 2 di sini. Yang satu kebetulan lagi WFH. Jadi saya sangat berharap betul mereka berdua ini selalu sehat sehingga pekerjaan kantor BCMA bisa berjalan dengan baik dan lancar. Insya Allah walaupun terkesan kecil, tapi mudah-mudahan memberikan kenyamanan tersendiri. Terima kasih IP, selamat bekerja, tetap semangat, salam sehat selalu. Demikian dari kami subbagian umum. Mudah-mudahan gambaran singkat bisa memberikan manfaat buat para partisipan giat VOT kali ini. Terima kasih, salam sehat selalu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Eka. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Arya. Silakan melanjutkan pekerjaan. Baik Sobat BCMA, kita sudah melalui banyak ruangan nih. Tapi jangan lupa, di sini ada juga namanya ruang rapat selain ruang aula. Kita masuk dulu ya. Halo, selamat pagi, abang-abang. Baik, Sobat BCMA, kalau biasanya rapat itu di aula itu kapasitasnya banyak, tapi di sini untuk ruang rapat ini bisa lebih privasi nih, dan orangnya bisa lebih sedikit. Jadi kita bisa lebih menjaga jarak ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke ruangan selanjutnya. Terima kasih, Bang. Baik, Sobat BCMA, di sini ada juga seperti di lantai bawah yaitu toilet dan juga ada pantry ya di sini. Mau dilihat dulu? Permisi ya Bang, selamat pagi. Bang Jack, gimana nih Bang keadaannya? Sehat ya Bang? Alhamdulillah, jadi standby di sini ya Bang ya. Oke Sobat BCMA, kita lanjutkan ya. Terima kasih Bang. Baik Sobat BCMA, di sebelah saya ini juga ada namanya locker yang bisa digunakan bagi para pegawai ataupun pejabat yang di lantai atas. Nah, di depan saya nih, di sini, kalau tadi ada ruang rapat yang lebih privasi, tentunya ada ruang yang lebih besar yaitu aula. Nah, kalau di masa pandemi seperti ini, tentunya BCMA membatasi pertemuannya, kebanyakan jadi virtual. Dan kalaupun harus pada akhirnya menggunakan aula, itu kita batasi 50% dari kapasitas. Yuk kita lihat dulu. Nah, di sini ada meja, kursi, dan juga ada podium di sebelah sana, serta speaker dan alat lainnya yang menunjang keperluan. Ayo kita pergi ke ruangan selanjutnya. Di sini ada namanya ruangan klinik dan ruang laktasi, yang biasanya kita cek kesehatan setiap 3 bulan sekali.
Nah, di sini ada kasur untuk berbaring, dan selain itu ada lemari nih. Apa aja sih yang ada di dalam lemari ini? Yang pastinya yang penting ya, kalau misalkan tiba-tiba ada kejadian force major, kita menggunakan oksigen, dan selain itu ada alat-alat atau obat-obatan, dan jangan lupa ada juga alat P3K. Nah, selain itu di sini tersedia juga kulkas apabila diperlukan untuk menyimpan sebuah cairan ataupun obat-obatan, tapi alhamdulillah isinya air putih semua, jadi kita pastikan alhamdulillahnya sehat seperti itu. Baik Sobat BCMA, penasaran nggak sih ada ruangan apa lagi sih di Bea Cukai Mataram ini? Nah, tadi kalau kita baru naik dari tangga, kita bisa langsung mengakses ini nih, ada ruangan baru yang baru saja diresmikan oleh Bea Cukai Mataram. Tapi sebelum itu, di sini ada, gimana ya, kita tuh dari tadi jalan-jalan terus nih. Gimana kalau kita langsung ketemu sama ayahnya Bea Cukai Mataram? Pasti penasaran kan siapa? Oke, kita langsung masuk aja ya. Selamat pagi, Komandan. Baik, Sobat BCMA, kita udah bisa lihat di sini telah hadir bersama kita seseorang yang semangatnya menggebu-gebu. Telah hadir Pak Putu. Halo, selamat pagi, Dan. Selamat pagi. Selamat pagi, Sobat BCMA semua. Panggilannya Sobat BCMA pagi ini ya. Nih, terima kasih banget sudah mengikuti dari tadi perjalanan di depan sampai dengan mungkin yang terakhir nih di ruangan saya. Jadi, Sobat BCMA, ini ruangan Kepala Kantor Bea Cukai Mataram. Di sini sangat nyaman sekali, kita langsung berhadapan-hadapan dengan Stadion Malomba. Stadion Malomba di sana, kemudian kalau Sobat BCMA lihat ini jalan raya utama di Ampenan yang menghubungkan Kota Mataram dengan Senggigi ya. Nah, rekan-rekan Sobat BCMA, ini kantor kita lingkungannya itu kurang lebih luasnya lebih dari 1.000 meter persegi ya, lebih dari 1.000 meter persegi. Ada kantor, kemudian ada sekitar 16 rumah dinas. Jadi sebagian besar petugas Bea Cukai di Bea Cukai Mataram tinggal di dalam rumah dinas di lingkungan kantor kita. Nah, rekan-rekan, konsep dari BCMA ini kita sudah menganut activity based work station, kemudian atau juga FWS ya, bahwa fleksibel semuanya ruangan kerja kita seperti sudah dilihat tadi, dikunjungi tadi. Di belakang juga sebenarnya kita ada angkringan BCMA, mungkin nanti bisa dibawa rekan-rekan ke belakang. Itu suasananya nyantai banget lah, nyantai banget, kemudian nyaman untuk kita berdiskusi, untuk bekerja. Itu yang di luar dari kantor kita, di luar dari gedung kantor. Kemudian perlu diketahui tadi saya ulas lagi sedikit tentang BCMA secara keseluruhan. Pegawai di BCMA itu ada 88 orang, kemudian wilayah kerjanya adalah sepulau Lombok. Ada 1 kota Mataram, dan 4 kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Utara. Nah, jadi ada 5 daerah administrasi tingkat 2. Kemudian tugas kita di BCMA, di kepabeanan dan cukai termasuk cukup komplit juga rekan-rekan semua. Dari sisi kepabeanan, kita mengawasi Bandara Internasional Lombok Zainuddin Abdul Majid. Kemudian juga ada pelabuhan laut, Pelabuhan Lembar. Kemudian ada kantor pos lalu Bea di Mataram, di Kota Mataram. Dan juga ada entry exit point ya, ada di 2 tempat, di Gili Gede dan di Medane. Itu dari sisi kepabeanan, ada 4 kegiatan utama kita. Dari sisi cukai tadi sudah disampaikan juga bahwa kita punya 73 pengusaha hasil tembakau dan 100 lebih nering atau tempat penjualan eceran minuman mengandung etil alkohol. Jadi di sini
lengkap, cukup lengkap kegiatan kepabeanan dan cukai. Hanya fasilitas aja yang belum ada, fasilitas belum ada, dan kita sedang membangun rekan-rekan, membangun fasilitas untuk teman-teman yang bergerak di bidang hasil tembakau. Kita sedang membangun saat ini di Lombok Timur, kita sudah dapat lahan untuk membangun KIHT, Kawasan Industri Hasil Tembakau. Jadi ini sesuai program PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional, pembangunan kawasan industri hasil tembakau di Lombok ini sudah kita ajukan ke pusat dan sudah dicatat sebagai salah satu program PEN. Nah, program PEN yang lain juga kita terus mendukung upaya pembangunan KEK Mandalika, kawasan ekonomi khusus Mandalika. Nanti di Lombok Tengah, di daerah Mandalika akan ada KEK, kawasan ekonomi khusus. Di sini pariwisata, core-nya, kemudian juga event-event MotoGP akan digelar di sana. Jadi ada dua program PEN yang ada di Lombok, di Lombok, di BCMA, yaitu pembangunan KIHT dan pembangunan KEK Mandalika. Dan yang terakhir mungkin dari sisi penerimaan sampai dengan semester 1 2021 tahun ini, penerimaan kita 10,2 miliar, 2 miliar dari bea masuk, 8,2 miliar dari cukai hasil tembakau. Ini 37% dari total penerimaan tahun 2021, target kita yaitu 27,7 miliar. Mungkin itu gambaran secara umum dari Bea Cukai Mataram. Juga ini saya mau tunjukkan satu lagi, foto-foto kepala kantor Bea Cukai Mataram yang bisa kami kumpulkan. Yang unik di sini Pak Himawan Indarjono. Ini dari Mataram, beliau gesernya ke Ngurah Rai. Pak Himawan masih ada di lingkungan Kanwil BNN. Terharu Pak Putu. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih rekan-rekan. Nanti mohon saran, masukan untuk penyempurnaan layout dan semuanya. Karena kita dalam tahap penilaian terakhir untuk menuju WBK, wilayah bebas korupsi dari Menpan RB. Mohon saran, masukan, apapun itu silahkan disampaikan. Apa yang kurang untuk penyempurnaan kami menuju penilaian terakhir predikat WBK dari Menpan RB. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih banyak Pak Putu. Silakan Lindan. Baik Sobat BCMA, kami mohon izin untuk mengganti device karena baterai dari handphonenya sudah mau habis. Apakah saya sudah terhubung kembali? Oke, kami izin melanjutkan tur ya, Dan. Baik, Sobat BCMA, tadi kita sudah main ke ruangan kepala kantor Bea Cukai Mataram. Sudah ada beberapa foto-foto dari kepala kantor Bea Cukai Mataram yang dahulu. Nah, itu pernah nggak sih dengar istilah jas merah? Ya, jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Nah, ngomong-ngomong tentang sejarah nih, Sobat BCMA, di sini kita bisa lihat ada perpustakaan baru dari Bea Cukai Mataram. Namanya Perpustakaan Jendela Dunia. Selain ada buku, di sini juga ada sofa dan juga meja dan kursi yang bisa kita gunakan untuk bekerja. Kali aja bosen nih kerja di ruangan tertutup, terus ngeliatin komputer aja seperti itu kan. Tapi di sini ada fitur juga nih Sobat BCMA. Ayo kita keluar dulu ya, kita lihat. Nah, Sobat BCMA, kalau pengen yang lebih outdoor nih, di lantai 2 ada balkon atas yang bisa digunakan untuk santai-santai ataupun kerja juga di sini. Tadi sudah dibilang kalau ada namanya activity
based working, di mana kita bekerja itu menyesuaikan ya, karena setiap orang cara kerjanya berbeda-beda. Nah, di tempat selanjutnya ini ada workplace yang disediakan oleh Bea Cukai Mataram, fasilitas di mana para pegawai bisa bekerja juga yang di sana. Dan kita bisa mengakses ke sana melalui tangga darurat ini ya, Sobat BCMA. Oke, kita udah sampai nih di tempat selanjutnya. Gimana Sobat BCMA? Gila ya? Ini bagus banget sih desainnya, bener-bener kekinian banget dan modern. Jadi kita serasa seperti di kafe nih. Selain ada tempat duduk, meja yang bisa digunakan untuk rapat dan juga bekerja, di sini juga terdapat mini kafe nih, dan juga ada papan peresmiannya. Sini namanya Angkringan Dong Ayo, dan diresmikan oleh Kepala Kantor Bea Cukai Mataram pada 12 April 2021. Selain itu juga ada tempat duduk untuk beristirahat juga bagi para pengguna jasa. Sobat BCMA, ayo kita lanjut ke tempat selanjutnya. Tapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan nih, kalau di BCMA ini sudah terdapat beberapa tempat pembuangan nih, ya, yang kita menerapkan ramah lingkungan. Jadi kita mengencourage para pegawai untuk memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dan tidak didaur ulang. Nah, untuk di sana, di situ ada kantin kejujuran, Sobat BCMA. Ada siapa ya kira-kira di sana? Baik, Sobat BCMA, bagi kantin ini diberdayakan dari salah satu tes yang ada di Bea Cukai Mataram. Jadi Bea Cukai Mataram juga mendukung wirausaha dari para pegawai serta dunia seperti itu. Nah, di sini kita sudah berada di depan kantin. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat pagi, Bu. Sobat BCMA. Baik. Ibu, bisa ngobrol sebentar? Baik, Sobat BCMA. Kita perkenalan dulu ya, Ibu. Bisa disapa Sobat BCMA di sana. Halo, selamat siang. Baik, Ibu. Kalau di masa pandemi ini kantinnya tetap buka nih, tapi ada nggak sih perbedaan dari sebelumnya? Apakah menjaga jarak atau gimana? Ya jelas, ini kan yang masuk kerja aja dikit kan, harus dirumahin juga sebagian, biasanya mungkin berapa persen ya, 50% mungkin ada ya, ya. Jadi kalau makan juga satu-satu, caranya nggak yang bergerombol gitu, giliran kayak gitu kan dari kasih. Sekali. Ya. Oke, Bu, semoga habis ini jadi pada kesini ya, Bu ya, di Indonesia. Oke, makasih banyak Ibu. Pandemi cepat berakhir aja. Iya. Baik, Sobat BCMA, kantin kita juga tetap buka nih. Tapi selain itu ada apa aja lagi sih? Di sini depan kita, kalau tadi di awal acara nih, Sobat BCMA udah ngelihat ada video band dari BC Mataram. Kita syutingnya di sini nih. Ini namanya lapangan yang serbaguna ya. Karena dia bisa digunakan untuk lapangan tenis. Kalau ditambahin ring basket, dia jadi lapangan basket. Kalau ditambahin net, dia bisa jadi lapangan badminton. Nah, Sobat BCMA, di depan saya sana ada musola nih dari Bea Cukai Mataram. Yang biasa digunakan bagi para pegawai untuk menunaikan ibadah. Di sini ada beruga, dan juga di sana ada akses wudhu bagi para pria, dan di sebelah sana akses wudhu untuk wanita. Dan di sini pintu masuknya. Oke, Sobat BCMA, kita langsung aja ke ruangan selanjutnya nih. Nah, di sini adalah gudang BHP, barang hasil penindakan ya. Nah, di sebelahnya itu gudang TPP yang saat ini sedang ditutup. Nah, tapi ada ruangan yang dibuka nih, kita bisa datangin ya. Ada ruangan dari P2. Halo, selamat
Siang, Komandan. Ya. Selamat pagi, Eka. Selamat pagi, Sobat BCMA. Oke, baik. Dan Vega, boleh diajak tur nih sebentar para Sobat BCMA di ruangannya. Oke. Selamat pagi, mohon izin pimpinan, mohon izin teman-teman Sobat BCMA. Sekarang ini kita berada di ruangan supporting P2 ya. Tempat di mana kita mengambil keterangan atau wawancara terduga pelaku pelanggaran pajak ataupun cukai. Yang bisa dilihat sini ada papan tulis, ada peta wilayah, kita juga menyiapkan masker dan hand sanitizer. Karena ada terduga atau teman-teman yang bisa memberikan keterangan atau yang diwawancara. Paling itu aja, Mbak Eka. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak dan Vega sudah melanjutkan tugas ya. Tapi Sobat BCMA, selanjutnya ada ruangan apa lagi sih? Tapi selanjutnya ini ruangannya ini juga multifungsi. Ini ada ruang arsip, tapi nggak cuma ruang arsip nih Sobat BCMA. Ini ada lemari arsip. Tapi di sebelahnya bisa dilihat nih ada meja pingpong yang bisa dimanfaatkan bagi para pegawai BCMA untuk hiburan melepas stres. Di sini juga ada treadmill serta alat gym. Jadi nggak perlu khawatir ya untuk takut berolahraga di luar. Bisa juga olahraga indoor. Oke Sobat BCMA, ikutin terus. Kita mau ke tempat selanjutnya nih. Meskipun masih di tengah pandemi, namun semangat kita tidak boleh henti. Kita memang masih berada di rumah, namun semangat kita tidak boleh meremah. Kita memang tidak sedang berdekatan, namun kita bisa saling mengingatkan. Mengingatkan untuk semangat bekerja, integritas tanpa batas. Baik Sobat BCMA, saya sudah berada di depan lapangan voli BCKI Mataram, dan di sini bisa kita lihat kalau BCKI Mataram itu satu lingkungan dengan rumah dinas pegawainya ya. Nah, di sini ada namanya ruangan email nih Sobat BCMA. Jadi BCMA juga menyediakan ruangan untuk pelayanan email selain di bandar udara. Oke, selamat pagi abang-abang. Di sini sudah ada Bang Alvino dan Bang Yusuf ya. Bang, gimana nih hari ini? Apakah ada pengguna jasa yang datang untuk mendaftarkan emailnya? Untuk saat ini sih belum Mbak ya, karena masih ada program PPKM, jadi jumlah pengunjung registrasi email berkurang. Oke, Sobat BCMA. Silakan Bang melanjutkan lagi. Jadi walaupun terhalang ya, tapi tetap standby walaupun ada yang berkonsultasi secara online. Nah, tapi penasaran nggak sih ruang ini, tapi kok ada ruang musiknya ya seperti itu. Jadi di BCMA ini juga kita fungsikan juga sebagai tempat latihan ruang musik nih, untuk berkarya seperti yang di video awal tadi BCMA Mataram. Nah, selain itu juga ada di sini di belakang dapur dan juga toilet ya Sobat BCMA. Oke, Bang, mau izin melanjutkan. Baik Sobat BCMA, kita akan ke ruangan selanjutnya nih. Yang pastinya, dan ini ruangannya berbeda. Tempatnya ini dihuni kalau ada event tertentu aja. Kira-kira ruangan apa ya? Bisa nebak nggak nih, Sobat BCMA, ruangan apa? Ikutin kita terus ya. Untuk menuju ke sana kita perlu sedikit berjalan nih, nggak apa-apa olahraga ya Bang ya. Masa pandemi ini tentunya kita harus tetap menjaga kesehatan, memperkuat imun, juga berolahraga selain menjaga asupan makanan yang bergizi dan juga sehat. Nah, di sini Sobat BCMA bisa dilihat ada rumah dinas dari para pegawai dan juga terlihat rimbun ya, banyak pohon mangganya. Ngomong-ngomong tentang mangga nih, jangan lupa ya untuk selalu mengkonsumsi buah-buahan dan sayur nih Sobat BCMA, karena itu baik sekali. Nggak cuma dari vitamin aja, tapi kalau dari buah-buahan dan sayur akan lebih sehat kan?
Nah, kita sudah mau sampai nih ke tempat selanjutnya. Sudah ada yang bisa menebak? Sudah ada di depan saya. Sebentar lagi nih sampai. Baik, Sobat BCMA, kita sudah sampai di tempat selanjutnya. Oke, sudah ada Abang Agar di sini. Halo, selamat pagi Bang Agar. Sudah bertugas ya Bang ya. Bang Agar, kita izin datangi tempatnya. Nah, Sobat BCMA, bisa lihat di sini apaan sih, tempat apaan sih nih? Pasti udah ada yang bisa menebak dong. Ini adalah tempat K9 di Bea Cukai Mataram. Bukan ada K9 di Bea Cukai Mataram karena K9 hanya ada di kantor wilayah ya. Jadi untuk event-event tertentu anjing K9 yang diperlukan itu transitnya di sini, jadi ditaruh di tempat K9 ini. Memang agak jauh, mungkin agar bisa menjaga kenyamanan dari para penghuni rumah dinas ya. Oke, kita langsung lanjut ke tempat selanjutnya nih. Bang Ajar, kita izin melanjutkan ya Bang? Oke, Sobat BCMA, kita lanjut ke tempat yang terakhir nih, yang baru juga diresmikan oleh Bea Cukai Mataram. Oke, Sobat BCMA, jangan capek yang ngikutin kita karena harus tetap semangat dong di kondisi pandemi seperti ini. Banyak olahraga, minimal jalan, ataupun berlari, seperti itu. Sebentar Bang, buah mangga, buah kelapa. Cakep. Ikutin terus ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Untung ada abang-abangnya jawabin cakep pantun saya, jadi nggak garing nih. Selamat pagi Pak. Jangan lupa ya Sobat BCMA, kalau di lingkungan kantor itu pastinya kita tetap menerapkan budaya 5R. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Dan juga ada budaya 5R lainnya. Ringkas, rapi, bersih, rawat, rajin. Oke Sobat BCMA, ini ada salah satu peserta dari Zoom meeting kita nanyain nih, pohon matoanya lagi berbuah nggak? Nah ini alhamdulillah ya, sudah habis karena dari kemarin-kemarin seminggu ini selalu kita panen nih Pak. Nah di sini juga banyak sekali mangga yang bertaburan, tapi alhamdulillah kebutuhan vitamin kita tercukupi ya Bang dari mangga. Baik Sobat BCMA, sebentar lagi nih kita nyampe. Jangan capek ya. Oke, kita melewati angkringan yang tadi, angkringan Dong Ayah. Jadi memang kita berterima kasih sekali pada penghuni rumah dinas yang dahulu. Jadi banyak ditanami buah-buahannya. Ada pohon nangka, pohon mangga juga berbagai jenisnya. Ada mangga yang gimana. Nah, kita udah mau sampai nih, Sobat BCMA. Di masa pandemi ini tentunya setiap kantor ingin tetap memberikan edukasi dan sosialisasi kepada para pengguna jasa ya. Nah, tak terkecuali bagi Bea Cukai Mataram, karena kita ingin terus berinovasi untuk tetap memberikan edukasi serta sosialisasi. Salah satunya nih, kita memanfaatkan salah satu ruangan yang dijadikan tempat kantor darurat di Bea Cukai Mataram yang dahulu sempat terkena gempa. Di sini kita sudah berada di depan ruangan BCMA Creative and Learning Studio. Kita virtual dulu nih. Oke, itu sudah lihat ada on air nih. Seperti kita saat ini on air. Langsung aja kita masukin ya. Selamat datang. Nah, di sini tempat produksi ini kita biasanya membuat konten seperti YouTube, podcast, dan sebagainya. Tempat edit-edit. Dan juga pastinya selain itu, para pegawai juga bisa menggunakan ruangan ini untuk berkarya ataupun belajar ya Sobat BCMA. Ada TV, ada mikrofon, serta ada drone, ada alat lightning, dan sebagainya. Banyak banget nih, pastinya akan membantu dari para pegawai Bea Cukai Mataram untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Baik Sobat BCMA, sepertinya sudah sampai
sini aja nih virtual office Bea Cukai Mataram pada kesempatan kali ini. Namun sebelum itu, Sobat BCMA, kami ingin tetap mengingatkan selalu menjaga kesehatan pada masa pandemi ini ya. Tapi sebelum menutup acara ini, saya memiliki kutipan. Garda terdepan harus terdidik, baik mental maupun fisik. Satukan semangat setiap detik demi bea cukai yang makin baik. Kita akhiri dengan satu pantun lagi nih BCMA. Buat Sobat BCMA di rumah ya. Pergi ke Senggigi membeli kelapa. Cakep. Kelapa muda banyak airnya. Kami ucapkan sampai jumpa. Sampai bertemu di event selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.